warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Puji Lestari, NIM 2118035. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu manajemen ISO 9001-2015. Nah, yang pertama kita harus tahu teman-teman, apa itu manajemen. Manajemen itu merupakan suatu seni yang mengendalikan orang lain untuk mencapai tujuan utama organisasi atau bisnis melalui perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, kemudian apa itu ISO? ISO merupakan singkatan dari International Standard Organization. Selanjutnya, apa makna dari 2015 ini? 2015 di sini artinya bahwa menunjukkan hasil revisi tahun 2015. Kemudian jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen ISO 9001-2015 itu merupakan sistem manajemen untuk mengendalikan dan mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan yang kaitannya dengan peningkatan mutu ataupun kualitas agar sesuai dengan standar internasional. Kemudian penerapan sistem manajemen ISO 9001-2015 ini tidak hanya terbatas pada perusahaan atau berkaitan dengan bisnis saja, tapi implementasi dari manajemen mutu ISO 9001-2015 ini juga dapat dilakukan dalam dunia pendidikan. Seperti di sekolah kejuruan. Nah, ada yang menerapkan sistem ini sebagai pemberlakuan standar ISO untuk pengakuan atas jaminan kualitas. Karena sekolah kejuruan itu sebagai penyedia tenaga kerja yang menguasai kompetensi pada bidang keahliannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiharoh, NIM 2118024. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip sistem manajemen ISO 9001-2015. Yang mana dalam prinsip ISO 9001-2015 ini terdapat 7 prinsip, 3 diantaranya yang akan saya jelaskan dan 4 akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Nah, langsung saja ke prinsip pertama, yaitu fokus pelanggan atau customer focus. Nah, fokus utamanya di sini yaitu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan berusaha untuk melebihi apa yang diharapkan pelanggan. Kemudian jika kita kaitkan dengan lembaga pendidikan atau di dalam ruang lingkup sekolah, pelanggan di sini yaitu yang dimaksud yaitu seorang siswanya. Nah, sudah sepatutnya sekolah atau lembaga pendidikan di sini memenuhi apa yang dibutuhkan oleh siswanya. Seperti fasilitas pembelajaran yang memadai, kemudian sarana prasarana yang terpenuhi, seperti perbaikan-perbaikan yang terus berkelanjutan sehingga siswa di sini merasa puas apa yang diberikan oleh sekolah terhadapnya. Kemudian yang kedua yaitu kepemimpinan atau leadership. Nah, prinsip yang kedua ini jika kita kaitkan dalam dunia pendidikan, pemimpin di sini yaitu kepala sekolahnya. Nah, sudah sepatutnya kepala sekolah itu mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Nah, di sini ketika sekolah dalam memilih pemimpin itu sepatutnya harus memilih pemimpin yang mempunyai arah dan tujuan yang jelas, yang dapat digandeng yang dapat menggandeng bersama-sama, baik itu dalam gurunya, pegawainya, dan pokoknya semua warga sekolahnya itu harus pemimpinnya itu betul-betul mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Kemudian dalam memilih pemimpin juga harus mempunyai pemimpin yang berjiwa religius. Kemudian yang ketiga yaitu keterlibatan orang atau engagement of people. Nah, prinsip yang ketiga ini dalam suatu lembaga pendidikan, kita misalkan saja keterlibatan orang, berarti
dalam dunia pendidikan itu kan ada kepala sekolah, pemimpinnya, ada gurunya. Nah, dalam keterlibatan orang di sini, kita misalkan saja seorang pegawai. Nah, pegawai di sini harus mempunyai pegawai yang kompeten sehingga manajemen mutu dalam sekolah tersebut itu baik. Kemudian dengan kata lain, tidak ada pegawai yang tidak dianggap penting. Semua pegawai itu penting. Baik itu office boy itu penting dalam memajukan pendidikan. Maka sudah sepatutnya kepala sekolah, guru, pegawai seperti office boy itu bergandengan untuk memajukan lembaga pendidikan. Sekian dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Adawiyah, NIM 2118023. Saya di sini sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan poin B yang keempat, ada pendekatan proses. Suatu manajemen mutu harus didasarkan atas proses yang terstruktur dan menggunakan cara-cara yang efektif serta efisien. Manfaatnya sendiri untuk lembaga pendidikan itu apa? Manfaatnya adalah membantu lembaga pendidikan untuk menentukan kegiatan yang diperlukan sehingga hasil yang dicapai itu sesuai dengan yang diinginkan secara sistematis. Prinsip yang kelima ada prinsip perbaikan. Untuk melanjutkan kesuksesan dan mempertahankan kesuksesan itu harus memiliki fokus perbaikan sesuai dengan iklim perubahan terkini. Kemudian yang keenam ada pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Dalam mengambil keputusan itu harus didasarkan atas data yang akurat dan terpercaya dan dapat diandalkan. Nah, data tersebut diperoleh dari mana? Data tersebut diperoleh dari evaluasi data, observasi data, dan analisis data. Nah, metode yang dapat digunakan untuk menghasilkan data yang akurat bisa menggunakan observasi, pengukuran, tes, atau dengan metode yang lainnya. Kemudian prinsip yang ketujuh ada relasional. Untuk mempertahankan kesuksesan yang berkelanjutan itu harus mengelola hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam lembaga pendidikan itu pihak-pihak yang berkepentingan itu siapa? Pihak-pihak yang berkepentingan itu ada pihak internal dan eksternal seperti peserta didik, pendidik, kemudian ada pemerintah, orang tua, dan pihak-pihak lainnya. Demikian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Istiana, NIM 2118021. Di sini saya sebagai pemateri yang keempat yang akan menyampaikan tentang implementasi sistem manajemen ISO 9001-2015 dalam pendidikan Islam. Langsung saja mengenai permasalahan yang dihadapi bangsa kita, khususnya dalam hal pendidikan, yaitu rendahnya mutu pendidikan di setiap jenjang. Nah, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, maka diperlukan yang namanya manajemen dan tata kelola yang baik. Dengan melihat adanya upaya perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan, yaitu dengan apa? Dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam proses pelaksanaan pendidikan. Kemudian tidak hanya pendidikan saja, akan tetapi kemampuan sumber daya manusia juga harus diperbaiki. Kemudian dalam lingkungan sekolah, yaitu dengan cara apa? Menerapkan sistem manajemen mutu yang dapat kita sebut dengan SMM. Penerapan SMM atau ISO 9001-2015 ini dilakukan agar manajemen sekolah bisa berjalan dengan lancar dan terencana serta tersistem. Nah, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang mana tujuan pendidikan juga akan tercapai karena
dengan penerapan sistem manajemen mutu tersebut, yaitu tujuan pendidikan akan tercapai secara efektif dan efisien. Dalam menerapkan SMM ISO, itu terdapat prinsip-prinsip sistem manajemen. Nah, prinsip-prinsip itu yang harus dilaksanakan dalam pendidikan tersebut agar mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitasnya. Kemudian dalam pengelolaan yang saya dapatkan di SMK Muhammadiyah Bligo, itu menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 yang sudah diintegrasikan dengan poin-poin akreditasi. Selain itu juga dikaitkan dengan sistem penjaminan mutu internal atau yang dapat kita sebut SPMI. Selanjutnya di SMK Muhammadiyah Bligo SMK Muhammadiyah Bligo itu kan menerapkan ISO 9001-2015 itu memiliki beberapa manfaat. Di antaranya ada meningkatkan kepuasan pelanggan, kemudian meningkatkan produktivitas organisasi, meningkatkan hubungan yang menguntungkan, meningkatkan cost efisiensi, jaminan kualitas produk dan proses, kemudian kerjasama, dukungan dari top manajemen, komitmen menjalankan apa yang sudah disepakati, dan yang terakhir ada tingkatan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Kemudian implementasi ISO 9001-2015 dalam pendidikan agama Islam itu dapat dilakukan dengan cara apa? Dengan cara satu, menyiapkan pendidik yang memiliki kualifikasi yang baik, yang mana mereka itu memiliki komitmen dalam pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian pendidik juga diharapkan tidak hanya menjadi pengajar di dalam kelas, artinya bukan hanya menyampaikan materi, pelajaran A, pelajaran B, tidak seperti itu. Akan tetapi sebagai pembimbing agama Islam, khususnya bagi seluruh warga sekolah, itu menjadi teladan yang baik bagi seluruh warga sekolah. Nah, dengan seperti itu pasti akan tercipta yang namanya lingkungan yang baik dan tercapai apa yang menjadi tujuan yang hendak dibidik dari sekolah tersebut, khususnya dalam pendidikan Islam itu sendiri. Nah, apa yang hendak dibidik dalam pendidikan Islam itu? Yaitu untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik seseorang untuk memahami dan mempelajari ajaran agama Islam, sehingga dapat diharapkan sebuah harapan yang memiliki kecerdasan berpikir, kemudian kecerdasan emosional, dan memiliki kecerdasan spiritual yang mana dapat dijadikan sebuah bekal hidup untuk nanti menuju kesuksesan dunia dan akhirat.